Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah program menggunakan aplikasi Python. Ya, sebelum berbicara tentang program, kita harus memahami dulu dengan jenis-jenis tipe data. Ya, jadi di sini saya menjelaskan jenis tipe data. Bahwa tipe data itu terdiri dari sangat banyak jenis tipe data. Di antaranya yaitu ada tipe data string, ya, tipe data integer, ada juga tipe data float, ada juga lagi boolean, ada list, dan lain sebagainya. Jadi tipe data itu adalah sebuah jenis data yang nantinya bisa menampung sebuah isi dari sebuah data. Contohnya seperti ini. String adalah jenis tipe data yang bisa menyimpan jenis-jenis karakter seperti teks, paragraf, kalimat, yang terdiri dari huruf-huruf alfabet. Sedangkan kalau integer yaitu jenis tipe data yang hanya menyimpan bilangan bulat. Contohnya ada bilangan 0, 1, 2, 3, sampai tak terhingga. Dan yang ketiga itu ada tipe bilangan float. Adalah jenis tipe data yang menyimpan data berupa bilangan desimal. Misalnya ada 0,3, ada 0,6, ada 10,8. Itu adalah jenis bilangan float, yang mana dia menyimpan data tersebut adalah data bilangan desimal. Terus ada jenis tipe data yang namanya boolean. Ya, tadi sebagaimana disebutkan, jenis tipe data yaitu ada tipe data string, integer, float, dan ada boolean. Ya. Boolean ini berisi sebuah pernyataan, ya, true dan false. Ya, sebuah pernyataan true dan false, yaitu benar dan salah, atau bisa dikatakan juga dengan pilihan-pilihan gitu. Ya. Ada lagi jenis tipe data yang namanya list. List ini adalah jenis tipe data yang berisi atau menyimpan sekumpulan data. Misal ada di sini, misal ada menyimpan nama Budi, Ihsan, ya, terus menyimpan nama Wati. Sekumpulan nama itu, ya, jika terkumpul dalam sebuah wadah, itu namanya jenis tipe data list. Ya, itu seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga harus memahami tentang sintak. Sintak apa? Sintak itu adalah sebuah perintah. Ya. Sintak adalah sebuah perintah yang
dituliskan di dalam program. Ya, sintak dibagi menjadi dua, yaitu input dan output. Nah, ada sintak dibagi menjadi dua, ada sebuah input dan ada sebuah output. Selanjutnya kita juga mempelajari apa yang namanya variabel. Nah, variabel itu adalah sebuah wadah atau tempat yang digunakan untuk menyimpan data pada program komputer. Ya. Jadi fungsi variabel itu sama seperti ember, ya, seperti ember yang bisa untuk menampung berbagai macam barang di dalamnya. Bisa menyimpan air, bisa menyimpan batu bata, pasir, tanah, bensin dan lain sebagainya. Ya, sama seperti di sini. Variabel ini berarti nanti bisa menyimpan tipe data string, integer, float, boolean, list dan lain sebagainya. Ya. Nah, terus ada lagi yang namanya function. Function. Function itu adalah sebuah sekumpulan sintak, ya, atau bagian dari suatu program, subprogram, kelompok sintak yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kompleks. Function atau disebut juga dengan subprogram atau blok program, ya, yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara spesifik gitu. Oke, kita akan lanjut lagi kepada contoh sintak yang akan kita gunakan, ya. Sintak yang akan kita gunakan adalah sintak input, ya, input, ya. Sintak input, variabel, dan yang ketiga adalah sintak output. Nah, misalnya seperti ini. Saya akan menghitung menampilkan sebuah hasil dari sebuah kalimat. Ya, kita akan menggunakan hasil dari sebuah kalimat, yaitu perintah output yang digunakan di sini adalah print. Print buka kurung output dari sebuah kalimat. Kalimat itu termasuk dalam tipe data string. Maka dalam penulisannya di sini harus menggunakan petik 1 atau menggunakan petik 2. Itu sama saja fungsinya. Misal, saya senang belajar pemrograman. Maka nanti ketika dijalankan, ini akan muncul hasil print out sebuah kata atau kalimat, yaitu saya senang belajar informatika. Ini seperti ini ketika dijalankan. Ya. Nah, bisa juga di situ kita melakukan langsung menampilkan sebuah hasil dari sebuah perhitungan. Misal print dalam kurung 5 dikali 2.
ketika dijalankan akan muncul hasil 10 kayak gitu ya. Terus contohnya lagi, kita akan menggunakan sebuah variabel di sini. Nah, misal di sini nama sama dengan Budi. Nah, nama itu variabel, sedangkan Budi, Budi itu tipe datanya string ya, harus pakai ini. Itu adalah variabel. Itu adalah data ya. Nama adalah sebuah variabel, Budi adalah sebuah datanya. Nah, ketika dijalankan, maka di sini belum muncul karena belum dipanggil perintah. Variabelnya belum ditampilkan. Ya, Budi itu sudah ada, tetapi belum ditampilkan. Nah, untuk memanggil nama Budi, maka di sini perintahnya adalah beri buka kurung panggil nama. Gitu ya. Nah, karena nama ini adalah sebuah variabel, maka di situ tidak menggunakan petik. Ya, tidak menggunakan petik. Gitu. Oke, begitu saja terkait tipe data, sintak, dan function ya. Selamat bereksplorasi dan berpraktek ria bersama pemrograman Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.